Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya, dan semoga siapapun yang sakit di antara kita diangkat penyakitnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, hari ini adalah aksi 214, aksi yang digelurakan, yang diinstruksikan oleh sekelompok Ba'alwi, ya, yang kita lihat di media sosial, ya, beredar. Bahar Smith menginstruksikan kepada para umat Islam, menginstruksikan untuk bela ulama. Sebetulnya bela ulama apa bela guru tua yang dia bela ini, ya? Yang tidak jelas, aksi ini tidak jelas tujuannya apa, ya. Yang jelas, yang kita tahu aksi ini hanya untuk menutupi kepalsuan nasab mereka. Mereka ingin menunjukkan eksistensi mereka. Nah, namun apakah ada pengikutnya untuk aksi 214 hari ini di Mabes Polri? Apakah puluhan ribu, jutaan umat manusia berkumpul di sana untuk mengikuti instruksi Bahar Smith? Masihkah para masyarakat bangsa Nusantara ini percaya dengan mereka? Mari kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pada sore hari ini kita berdiri di depan Mabes Polri menjadi saksi bahwa kita yang hadir adalah pecinta ulama, betul. Kita yang hadir di sini sekarang membela kehormatan guru tua Al Habib Idrus bin Salim Al Jufri, betul. Dan kita berharap besok mudah-mudahan kita dibela oleh beliau, amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, guru tua Al Habib Idrus bin Salim Al Jufri ini merupakan tokoh Indonesia yang dimana beliau dahulu membuat syair yang luar biasa. Kecintaan beliau kepada Indonesia luar biasa. Apa kata beliau? Inna likulli ummatin laha ramdu izzin wa ramdu izzun al-hamra wal bayda. Beliau Al Habib Idrus bin Salim Al Jufri mengatakan, sesungguhnya bagi suatu negara mempunyai lambang kemuliaan, dan lambang kemuliaan kita adalah merah dan putih. Saya mau tanya, kalau begitu guru tua cinta Indonesia tidak? Cinta Indonesia. Siapa orang yang menghina ulama, menghina guru agama, maka sama dia telah menghina baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang menghina baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia sama dengan menghina Allah. Oleh karena itu, kita sama tahu kewajiban kita umat Islam adalah menjunjung tinggi martabat marwah para ulama-ulama kita, betul. Maka wajib bagi kita untuk memuliakan ulama, wajib bagi kita untuk menghormati ulama, dan wajib bagi kita untuk membela para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahar Smith mengajak dan menyerukan kepada seluruh umat Islam, khususnya yang berada di daerah Jakarta, Jawa Barat, Banten, kepada seluruh pemuda-pemudi anak-anak bangsa Indonesia, kepada seluruh ormas-ormas LSM, ormas-ormas adat, ormas-ormas Islam, kemudian seluruh pemuda-pemudi masjid, seluruh PHB, Rojali, untuk bisa menghadiri acara aksi 214, yaitu aksi jaga kebinekaan yang dilaksanakan pada hari Senin 21 April 2025. Titik kumpul jam 10 pagi depan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran, titik aksi jam 12.30 di depan Mabes Polri, yaitu sebagai bentuk protes dan ketidakrelaan atas penghinaan yang dilakukan oleh cucu PKI itu Fuad Pleret terhadap guru tua Habib Idrus bin Salim Al Jufri. Sama-sama kita hadiri untuk kita menuntut Mabes Polri untuk segera proses dan penjarakan Fuad demi menjaga persatuan dan kesatuan dan serta bineka Tunggal Ika Indonesia dan menjaga Indonesia dari perpecah belahan umat dan sesama anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Teman-teman dimanapun Anda berada, sudah kita lihat sendiri hanya beberapa orang ya, segelintir orang, hanya belasan orang atau puluhan orang sajalah. Tidak ada artinya ini seruan mereka tidak ada gunanya. Ya, dan memang masyarakat sudah banyak yang cerdas ini artinya ya. Sudah banyak yang cerdas dan paham ini aksi apa, untuk dalam rangka apa. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Aksi ini tidak jelas ya. Yang katanya untuk bela ulama. Ulama yang mana yang dibela? Ya kan? Justru yang dia aksi ini, yang dia hujat, yang dia tuntut adalah seorang ulama yang jelas. Yaitu Gus Fuad Barat, orangnya masih ada, keulamaannya jelas. Lihat di channel beliau yang dulu-dulu ya, beliau apa? Ngaji jelas. Leluhur beliau yang disebut, mereka ditulis dengan jelas si Gus Fuad monyet cucu PKI kan, itu kan jelas penghinaan. Katanya bela ulama. Lah apa, Gus Fuad ini bukan ulama. Lah ulama yang menurut mereka itu yang gimana? Kalau Gus Fuad saja dituduh bukan ulama, lalu apa? Ulama itu yang seperti apa? Padahal jelas ya bahwa leluhur Gus Fuad Barat adalah seorang kiai, ya, seorang kiai yang waktu itu pada Hamengkubuwono pertama diangkat sebagai penghulu lalu dihujat seperti ini. Oke, saudaraku sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respon para kiai-kiai pendukung kajian tesis batalnya nasab Pak Alwi dan pihak-pihak lain terkait yang mempertanyakan pernyataan saya tentang pengusulan pahlawan nasional Guru Tua Idrus bin Salim Al-Jufri, di mana kiai-kiai mempertanyakan apa maksud pernyataan saya yang menyebut istilah monyet itu. Saya perlu klarifikasi bahwa satu, dalam pikiran saya ketika mengetahui bahwa Guru Tua yang sudah diusulkan sebagai pahlawan nasional sejak tahun 2006 namun selalu ditunda karena tidak adanya data dan dokumen tertulis perjuangan fisik Guru Tua, seperti yang disampaikan M. Alvan Alfian, tim peneliti pengkaji gelar pusat atau TP2GP. Kemudian status kewarganegaraan yang bersangkutan juga tidak memenuhi syarat. Kemudian saya membaca berita bahwa Menteri Sosial Gus Ipul menyatakan bahwa semangat pengangkatan pahlawan nasional kali ini adalah mikul dhuwur mendem jero, semangat merangkul. Saya curiga bahwa walaupun tidak memenuhi syarat, baik dari sisi warga negara dan dokumen tertulis perjuangan fisik, akan tetap diangkat sebagai pahlawan nasional. Saya menganggap bahwa itu sangat berbahaya bagi kewibawaan pemerintah ketika harus mengangkat pahlawan nasional walaupun tidak memenuhi syarat. Dan saya menganggap bahwa upaya itu sebagai upaya akal-akalan, seperti orang Yahudi di masa lalu yang diberitakan Al-Quran bahwa orang Yahudi mensiasati larangan Tuhan agar mereka tidak memburu ikan di hari Sabtu, lalu mereka menyiapkan perangkap di hari Sabtu dan memburunya di hari lainnya. Akhirnya Tuhan mengatakan kunu iradatan khasiin, jadilah kalian semua monyet yang hina. Jadi kalimat monyet itu bukan saya alamatkan untuk Guru Tua, tetapi kepada upaya-upaya sekelompok orang yang berusaha mensiasati orang yang tidak memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional untuk bisa tetap diangkat sebagai pahlawan nasional. Kedua, walaupun demikian, jika apa yang saya nyatakan itu dianggap menghina kepada pihak-pihak yang terkait, saya menyatakan memohon maaf. Semata-mata apa yang saya nyatakan tentang usulan pahlawan nasional itu adalah untuk menjaga kewibawaan pemerintah dan dalam upaya menjaga kebesaran nama para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa dan demi ketinggian martabat bangsa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan apa yang saya bacakan ada di deskripsi. Mari kita bersama-sama mendukung pemerintah
agar bisa menjalankan tugas dan amanah yang diberikan rakyat dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan target dan tujuan yang sesuai dengan konstitusi kita. Dan marilah kita tidak ikut-ikutan menambah beban pemerintah. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq.